Akibat salah paham warga dan sejumlah penghuni kontrakan di Matraman, Jakarta Timur terlibat keributan. Polisi berupaya melerai hingga keributan tidak meluas. Video amatir warga merekam keributan sejumlah warga yang terjadi di Jalan Kelapa Tunggal, Matraman, Jakarta Timur. Keributan terjadi akibat salah paham antar warga dan penghuni kontrakan. Warga yang tengah memperbaiki drainase memindahkan sepeda motor penghuni kontrakan yang memicu kemarahan hingga terjadi adu jotos dan saling lempar. Beruntung petugas kepolisian yang cepat datang ke lokasi langsung melerai dan melakukan mediasi antar kedua belah pihak. Masalahnya kecil sih ya, parkir motor, sedang ada survei dari warga dan untuk memindahkan kendaraannya itu mungkin salah satu pihak menerimanya kurang berkenan, jadi akhirnya terjadi salah paham. Untuk mengantisipasi bentrokan susulan, sejumlah anggota polisi masih disiagakan di lokasi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Merasa terhalangi mobil milik sebuah toko bangunan, puluhan orang rombongan pengantar jenazah menyerang toko bangunan tersebut. Akibatnya seorang pekerja toko dan pengemudi mobil terluka terkena lemparan batu. Puluhan orang rombongan pengantar jenazah terlibat bentrok dengan warga di Jalan Poros, Kelurahan Balu-Balu, Kecamatan Tarikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Rombongan pengantar ini mengamuk dan menyerang sejumlah orang di sekitar toko bangunan. Saksi mata menyebut bentrokan dipicu setelah mobil pick-up dari toko bangunan di sekitar lokasi diduga menghalangi rombongan warga pengantar jenazah. Warga sekitar yang emosi berupaya membalas serangan dengan mengejar rombongan warga pengantar jenazah. Akibat bentrokan ini, seorang pengemudi mobil dan pekerja toko bangunan terluka. Bentrokan ini juga sempat memacetkan arus lalu lintas dari arah Makassar menuju kota Maros. Itu pengantar, nah kira dihalangi Ki. Jadi dia bilang supir, bilang dengan kata-kata kotor, supir emosi turun, langsung anak-anak itu ambil batu. Membawa jenazahnya ada berapa orang? Banyak? Banyak, ada kira-kira 30 sampai 40 orang. Ada kendaraan mobilnya Pak Haji Sangkala di sebelah ini yang mau masuk tapi sedikit menghalangi daripada rombongan jenazah. Untuk antisipasi bentrokan susulan, petugas mengamankan mobil ambulan bersama rombongan saat pulang dari pemakaman. Petugas juga masih menyelidiki kasus ini untuk mencari pelaku penyerangan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Seorang warga Palmerah, Jakarta Barat menganiaya ketua RT di tempat tinggalnya hingga tewas. Penganiayaan diduga dipicu karena pelaku dendam dan kesal ditegur korban. Keluarga histeris hingga pingsan mengetahui korban sudah tak bernyawa. Histeris keluarga Jazuli, ketua RT 04 yang tewas akibat ditikam warganya pecah di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Pelni, Jakarta. Nyawa Jazuli 52 tahun tak tertolong saat berupaya diselamatkan warga. Korban ditikam seorang pemuda 25 tahun yang juga warga Jalan Kota Bambu Utara, Palmerah berinisial R. Kematian korban ini diwarnai isak tangis hingga jatuh pingsan keluarga. Pelaku berikut barang bukti senjata tajam dan pakaian korban dibekuk tak jauh dari lokasi kejadian. Dari pemeriksaan sementara diduga pelaku dendam pada korban yang pernah menegurnya. Sementara saksi menyebut penikaman terjadi tiba-tiba saat pelaku mencari korban dan langsung menyerangnya. Tahu-tahu udah kejadian aja. Tiba-tiba nyari Pak RT langsung nyerang gitu ya? Nyerang aja. Belum tahu motifnya? Belum tahu motifnya. Kan di situ banyak orang tuh, nggak ada yang ditusuk lagi selain Pak RT, nggak ada yang dia serang? Nggak ada, itu langsung ditahan tuh anaknya. Si pelaku itu dia katanya sebel aja kalau melihat muka Pak RT begitu. Terus ribut, tusuk lehernya. Jadi korban itu RT? RT. Motifnya apa Pak?
motifnya sementara belum jelas gitu. Jadi sesama tetangga gitu. Pelaku sendiri? Kenapa? Pelaku sendiri? Pelaku sendiri. Warga situ juga ya. Warga dari korban? Jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi. Petugas Polsek Palmerah masih melakukan penyelidikan terkait motif pelaku yang nekat membunuh korban. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, mayat seorang pria ditemukan mengambang di aliran sungai Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur. Korban diperkirakan berusia 57 tahun. Menggunakan tali tambang dan tangga, petugas damkar berupaya mengevakuasi mayat pria di aliran sungai Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur. Korban yang diperkirakan berusia 57 tahun ditemukan mengambang dari aliran sungai Bekasi menuju Cawang. Mayat korban ditemukan petugas damkar yang melakukan latihan di lokasi. Kalau untuk luka sementara belum ada, Pak. Tapi ada darah? Tapi ada darah. Di posisi tadi lagi nyangkut apa gimana? Posisi tadi tetap lagi posisi dia mengambang, cuman posisi agak minggir ke Kalimalang. Makanya teman-teman tadi sempat mengambil prosesnya. Untuk usia sekitar berapa sih? Kurang lebih sekitar 57 tahun. Penyebab tewas korban masih diselidiki polisi. Jasad korban dibawa ke RSCM Jakarta untuk diotopsi. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Ya pemirsa, pembunuhan wanita muda yang jasadnya ditemukan dalam kardus di sebuah rumah di Surabaya, Jawa Timur terungkap. Pembunuhnya ternyata seorang mahasiswa, anak pemilik rumah tersebut. Pelaku mengaku membunuh korban yang merupakan terapis pijat plus-plus karena kesal korban meminta uang tips. Tak butuh waktu lama, polisi akhirnya berhasil menangkap Yusron, pelaku pembunuhan sadis terhadap seorang wanita muda yang mayatnya ditemukan dalam kardus di sebuah rumah di Jalan Lidah Kulon, Surabaya, Jawa Timur. Pelaku Yusron, anak pemilik rumah, ditangkap polisi di rumah bibinya di Mojokerto, Jawa Timur. Korban Oktavia Widianti alias Monik 26 tahun yang merupakan terapis sengaja didatangkan Yusron ke rumahnya untuk memberikan jasa pijat plus-plus dengan tarif Rp950.000. Kepada polisi, mahasiswa semester 2 ini mengaku kalap dan takut digerebek warga lantaran korban sempat berteriak saat meminta uang tips. Jadi kesepakatan nominal harga pijat plus-plus. Kemudian korban minta tips, maksa, kemudian pelaku kesal sehingga dilakukanlah penganiayaan sehingga mengakibatkan meninggal dunia korban. Dipaksa untuk ngasih tips, Pak. Berapa? Disuruh ngasih 200 atau 300 ribu. Emang bayarmu berapa waktu itu? Saya bayar sudah 950. Kamu kenal di mana sama tukang pijat? Facebook, Pak. Sudah berapa kali? Baru sekali. Temuan jasad Monik dalam kardus sempat membuat gempar warga. Terlebih saat ditemukan kondisi korban mengenaskan dengan luka senjata tajam dan luka bakar di tubuhnya. Dugaan Yusron sebagai pelaku pembunuhan diperkuat dari keterangan warga yang menyebut sempat melihat Yusron dan dua temannya pergi tergesa-gesa mengendarai mobil. Ini terakhir Ibu lihat Bu Widi itu kapan, Bu? Senin, tadi pagi nggak kelihatan. Tadi pagi nggak kelihatan Iya. ya? Terus tahu nggak sebelumnya ada orang yang kesini, Bu? Ya temannya anaknya. Oh, yang perempuan itu ya? Loh, enggak, temannya anaknya itu ya laki-laki. Laki-laki Anaknya kan itu ya? laki-laki. Tadi pagi ada anak laki 3 gitu ya kan? Ya sama anak Berapa, Bu? 2 tidur kan hari Selasa, Pak. Kan temannya kan sering tidur sini. Kata temannya itu. Tapi sadarnya gimana, Bu? Ramah nggak Bu Widi ini, Bu? Ramah. Nyangka nggak, Bu? Ini Enggak. di pelaku Enggak pembunuhan, nyangka. Bu? Enggak Bu tahu nyangka. nggak? Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita barang bukti kardus yang digunakan untuk menyimpan mayat korban, kompor gas portable, pisau, dan alat kontrasepsi. Akibat perbuatannya, tersangka terancam 15 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Polisi ringkus komplotan pelaku spesialis pencuri pakaian di pasar tradisional. 3 pelaku merupakan ibu rumah tangga, diamankan setelah aksinya terekam CCTV. Modus pelaku dengan berpura-pura sebagai pembeli.
Aksi pencurian ini terjadi di salah satu toko di Pasar Baruga, Kendari, Sulawesi Tenggara. Ketiga pelaku merupakan komplotan spesialis toko pakaian melancarkan aksinya dengan berpura-pura sebagai pembeli. Dari rekaman CCTV ini, ketiga pelaku yang merupakan emak-emak ini ditangkap di rumahnya tak jauh dari lokasi kejadian. Saat melancarkan aksinya, setiap pelaku memiliki peran lain. 3 pelaku mengalihkan perhatian, lainnya menggasak barang dari dalam toko. Akibat pencurian ini, toko mengalami kerugian mencapai ratusan ribu rupiah dengan kehilangan 2 celana dan 1 tabung gas. Kasus pencurian. Pencurian apa itu? Pencurian secara bersama-sama. Yang dicuri apa ya? Ya, barang-barang seperti pakaian, gas LPG, ya. Berapa pelaku yang Ya? Berapa orang pelaku yang sudah ditangkap? 3 orang, perempuan semua ya. Apa yang diambil? Tabung gas sama celana 2, sama jaket lepis 1. Itu ditangkap tangan di sini atau tidak? Enggak. Ketiga pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Baruga. Polisi masih memburu 1 pelaku lain yang bertugas sebagai penggasak barang. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP ayat 1 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Pemirsa, waspadalah menggunakan handphone di tengah kemacetan. 2 pelaku penjamretan beraksi merampas handphone seorang sopir mobil box yang terjebak macet di Jalan Hayam Wuruk, Taman Sari, Jakarta Barat. Setelah aksi jambret ini viral di media sosial, polisi berhasil menangkap pelakunya. Dalam video amatir terlihat 2 orang pelaku berboncengan motor menjamret handphone milik seorang pengemudi mobil box di Jalan Hayam Wuruk, Taman Sari, Jakarta Barat. Pelaku beraksi saat kendaraan korban terjebak kemacetan. Aksi penjamretan ini viral di media sosial. Berbekal video amatir tersebut dan laporan korban, polisi berhasil menangkap 2 pelaku penjamretan di wilayah Jakarta Pusat. Kedua pelaku mengakui lebih dulu melakukan pengintaian. Keduanya kerap beraksi di jalur busway di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur, memanfaatkan kemacetan di lokasi. Jadi ketika sedang telepon, ini pelaku turun dan langsung merampas handphonenya, kemudian melarikan diri. Sehari setelah korban melaporkan kejadian itu, Reskrim Jakarta Barat berhasil mengamankan pelakunya. Polisi menyita barang bukti handphone korban, helm, baju, dan sepeda motor yang digunakan pelaku. Kedua pelaku kini ditahan di Mapolres Jakarta Barat dan terancam 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sesosok mayat pria paruh baya ditemukan warga di dalam sungai. Jasad ditemukan dalam kondisi terikat dan ditutupi karung godi. Korban diduga tewas dibunuh. Laki-laki. Warga desa Kota Kayu, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat pria dengan kondisi tangan terikat dan kepala ditutupi karung goni berada di aliran sungai. Jasad tanpa identitas ini ditemukan warga saat akan bersuap foto di atas jembatan. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi korban. Dari rekaman video amatir terlihat korban pria parubaya ditemukan sudah dalam kondisi mengenaskan, diduga korban pembunuhan dan sengaja dibuang ke sungai. Posisi korban pada saat ditemukan dalam kondisi tertutup karung kepalanya dan diikat tali ke belakang. Jadi memang kuat dugaan sementara saat ini ada indikasi mengarah kepada pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Polisi masih menyelidiki temuan jasad ini dan telah memeriksa 10 orang saksi. Warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya diminta untuk segera melapor ke Mapolresta Deli Serdang. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan.
Seorang pengendara motor luka berat akibat menabrak kendaraan alat berat setelah lehernya terjerat benang layangan yang melintang di jalan. Sempat terjadi keributan ketika sebuah ambulans yang lewat tidak segera membawa korban ke rumah sakit. Seorang pria pengendara motor terkapar di pinggir jalan raya Sesetan, Denpasar, Bali. Pengendara motor luka berat akibat menabrak kendaraan alat berat Dinas Kebersihan Kota Denpasar. Tragis, korban mengalami kecelakaan akibat tersangkut benang layangan. Korban yang tengah berkendara tersangkut benang layangan hingga hilang kendali dan menabrak alat berat. Kenapa penyebabnya? Nah, dari layangan lehernya, terus dia bawa sepeda kan satu, helmnya udah buka satu, gitu. Dia goyang. Terus nabrak ini? Ya, alatnya sudah minggir kok, dia terus cari gitu. Sempat terjadi keributan ketika petugas mobil ambulans tak kunjung bawa korban ke rumah sakit. Warga emosi dan memasukkan paksa korban ke mobil ambulans untuk segera dibawa ke rumah sakit. Awalnya nggak mau dia, banyak saksi kok nggak mau dia. Kenapa? Katanya nggak mobil ini yang dipakai angkut kayak gitu katanya, masih tunggu ambulans katanya. Itu dia, makanya orang giliran ribut baru mau ditolong dia orang. Warga kesal karena korban telantar hingga 40 menit sebelum pengemudi ambulans membawanya. Korban dalam perawatan rumah sakit, sepeda motor korban rusak parah. Kasus ini ditangani Satlantas Polres Kota Denpasar. Dari Denpasar, Bali, Aris Wianto melaporkan. Aksi balap liar sepeda motor menewaskan seorang joki. Korban tewas setelah motornya bersenggol dengan lawan dan menabrak pohon. Video amatir merekam kecelakaan yang terjadi saat balap liar motor di Jalan Lintas Sumatera, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Karena bersenggolan dengan motor lawan, seorang joki balap liar menabrak sebuah pohon di pinggir jalan. Korban yang belum diketahui identitasnya ini tewas di lokasi kejadian. Video balap liar ini pun viral di media sosial. Polisi yang telah mengetahui video viral ini memeriksa lokasi kejadian dan mendatangi rumah sakit terdekat. Namun identitas korban tidak diketahui karena kasus balap liar yang memakan korban jiwa ini tidak dilaporkan ke polisi. Warga berharap polisi meningkatkan patroli di kawasan ini karena kerap dijadikan ajang balap liar hingga meresahkan pengguna jalan. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan melaporkan. Diduga akibat pecah ban, sebuah truk yang melaju kencang menghantam truk di depannya di ruas tol Ngawi Kertosono. Akibat tabrakan, seorang kernet truk tewas. Muatan sembako ini tumpah berserakan di pinggir jalan tol Ngawi Kertosono setelah truk pengangkutnya terguling usai ditabrak truk bermuatan cabai dari arah belakang. Truk bermuatan cabai lalu menabrak pembatas tol dan terjun ke sawah sedalam 10 meter. Akibat tabrakan, kedua supir truk bermuatan cabai dan truk sembako mengalami luka-luka dibawa ke rumah sakit Atin, sedangkan seorang kernet truk tewas di lokasi kejadian. Kecepatan tinggi atau? Enggak, saya itu pelan-pelan. Larinya itu paling 70. Tiba-tiba itu langsung ada mobil di belakang itu nabrak. Dari belakang itu nabrak. Apa yang nabrak? Enggak. Kecelakaan ini diduga disebabkan truk bermuatan cabai mengalami pecah ban. Di TKP ada ban sebelah kanan, depan kiri ada pecah. Namun penyebabnya nanti kami masih dalami. Yang jelas tabrak dari belakang. Meski demikian, polisi masih menyelidiki penyebab pasti dari kecelakaan ini. Dari Ngawi, Jawa Timur, Aspi Manar, iNews melaporkan.